Informasi terkait situasi Pujasera saat pelonggaran PPKM level 4, ada rekan Said Masyur dan juru kamera untuk Maximilanus di Pujasera Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, di tengah pelonggaran PPKM level 4 saat ini, dari pantauan Anda, Said, seperti apa? Apakah ada peningkatan pengunjung di Pujasera di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan saat ini? Ya, baik Rolando, dari pantauan kami memang di kawasan kuliner yang ada di kawasan Setiabudi, tepatnya di Jalan Raya Denpasar, Jakarta Selatan ini memang belum ada peningkatan pengunjung yang signifikan memang. Meskipun seperti yang Anda lihat di belakang saya sudah ada beberapa pengunjung yang sudah mulai melakukan makan di tempat seperti itu, di mana kita tahu salah satu kebijakan daripada pelonggaran PPKM level 4 ini yaitu membolehkan para pengunjung untuk makan di tempat dengan waktu maksimal 20 menit. Dan memang kami berbincang-bincang dengan beberapa petugas, bahkan mereka sebagian besar ini memang mengaku belum mengetahui daripada kebijakan yang baru diumumkan oleh Presiden Jokowi pada malam kemarin, sehingga mereka belum mengetahui adanya pelonggaran ataupun kebijakan untuk membolehkan makan di tempat. Bahkan saat kami tiba di sini, Rolando, tadi masih bangku-bangku, kursi dan juga meja yang ada di sini di pusat jajanan ini masih diletakkan di atas meja begitu. Situasi masih seperti situasi PPKM darurat yang diberlakukan kemarin, sehingga para pedagang ini belum memiliki bayangan begitu dan belum mengetahui. Dari pemerintah setempat juga dalam hal ini RT RW juga belum mengumumkan berkaitan dengan kebijakan baru daripada pelonggaran PPKM level 4 ini. Selain itu juga memang lokasi di kawasan kuliner Rahayu ini berada di kawasan perkantoran, sehingga pengunjung di sini sebenarnya rata-rata didominasi oleh para pegawai kantoran. Jadi para pedagang juga mengatakan meskipun terjadi pelonggaran, sebetulnya ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan juga, karena kita tahu saat ini pemberlakuan WFH atau bekerja dari rumah bagi perkantoran yang bekerja di sektor non esensial dan non kritikal ini masih 100% bekerja dari rumah, sehingga ini masih berdampak daripada penjualan dari pedagang yang ada di Rahayu Kuliner ini, sehingga mereka mengatakan bahkan untuk beberapa hari ke depan sampai PPKM level 4 ini berakhir 2 Agustus, selagi WFH 100% bagi beberapa perkantoran ini masih berlaku, ini masih akan memberikan dampak yang cukup besar daripada pemasukan dari pedagang yang ada di sini. Kembali ke Anda, Rolando. Ya, lalu seperti apa Said tanggapan dari para pedagang atau pemilik toko di sana ya terkait dengan pelonggaran PPKM level 4 ini? Saat kami wawancara mereka sekaligus juga memberitahu bahwa adanya kebijakan pelonggaran daripada PPKM level 4 ini, mereka mengaku senang begitu, Rolando, dan sangat bersyukur karena memang ini sangat berdampak daripada omset ataupun pendapatan mereka setiap harinya, di mana pada saat pemberlakuan PPKM kemarin yang sudah berlangsung sejak 23 hari terakhir ini sangat memberikan dampak yang signifikan dari segi omset mereka, bahkan menurun sampai 5 kali lipat. Ada salah satu pedagang yang kami tanyakan juga setiap harinya mampu meraup omset sekitar 500 atau 600 ribuan setiap hari. Ini sejak PPKM diberlakukan ini berdampak bahkan 50 ribu hingga 100 ribu. Sehingga mayoritas mereka ini memanfaatkan penjualan online begitu ataupun catering untuk mengantisipasi daripada menurunnya omset mereka di situasi PPKM ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah mewawancarai beberapa pedagang yang ada di sini. Berikut ini kita simak. Aduh, sangat jauh sekali ya Mas ya. Waktu sebelum PPKM itu omset kita itu sehari bisa 500, 600 walaupun cuma makan siang ya. Kalau di sini kan ramenya makan siang. Jam 12 sampai jam 1 itu hanya 1 jam. Tapi ya lumayan, semua penuh. Pokoknya full deh gitu. Tapi setelah PPKM ini jauh banget. Tadinya dapat 500, 600, sekarang dapatnya paling gocap 1-2 orang. Orang banyak bawa bekal. Walaupun ibarat kata separoh, nggak semuanya, tapi kan dikit-dikit ada masukan buat belanja aja deh. Kalau dapat buat belanja kan alhamdulillah, ya paling kita bisa numpang makan, Mas. Lumayan enak kan, rame. Kalau sekarang sepi. Tapi kalau siang ada yang ada yang mesen, kami ngantar. Ya, ada yang teman-teman anak saya yang ngantar gitu. Dari segi perbedaan omset itu kenapa tadi bisa dari kira-kira aja kira perbedaan kayak gimana dari sebelum PPKM sampai sekarang? Jauh sih, dulu agak gede lumayan. Tapi kalau sekarang kecil, paling 200-300 lah. Per hari? Iya.
katanya sudah dibolehin makan di tempat, tapi hanya batas maksimal 20 menit. Tanggapan Ibu tentang ini? Oh, alhamdulillah, syukurlah kalau gitu, Pak. Syukur banget ya, alhamdulillah. Kalau udah makan sini bisa sekarang. Oh, syukur banget kalau gitu. Pelonggaran PPKM level 4 ini, Rolando, memang diharapkan bisa kembali membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima dan juga pedagang di tempat-tempat seperti saat ini saya melaporkan. Dan juga memang kita tahu PPKM dilonggarkan, namun dengan begitu protokol kesehatan ini tentu juga harus tetap diawasi secara ketat, sehingga peningkatan jumlah kasus di Indonesia yang tidak terjadi meningkat begitu, di mana kita tahu 23 hari terakhir pemberlakuan PPKM, ini penurunan kasus harian di DKI Jakarta maupun di Indonesia ini masih cukup tinggi, ini tidak turun secara signifikan, sehingga ini dibutuhkan kerjasama kolaborasi daripada masyarakat dan juga pemerintah untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Demikian, Rolando. Baik, Said, kita tentunya berharap semua lapisan masyarakat bisa kooperatif ya untuk sama-sama kita melawan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar dan juga menjaga kesehatan sehingga pandemi bisa cepat berlalu dan para pedagang bisa berdagang seperti sedia kala. Terima kasih, Said, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Said Masyur dan juru kamera Untung Maximilanus dari Pujasera Setiabudi, Jakarta Selatan.